Pembatalan gelaran Piala Dunia usia 20 tahun atau FIFA World Cup Under-20, U20, terus menuai polemik panjang di dalam negeri. Sejumlah tokoh yang selama ini menyampaikan penolakan tampilnya tim nasional sepak bola U20 dari Israel menjadi sorotan. Seperti kita tahu, rencana awal pertandingan Piala Dunia U20 akan berlangsung di 5 kota di tanah air, yakni Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kota Solo, Jawa Tengah, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Perhelatan Piala Dunia U21 ini akan dimulai pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 mendatang. Namun menjelang detik-detik pengundian pertandingan atau drawing Piala Dunia U20 yang dijadwalkan 31 Maret 2023, FIFA justru membatalkan, setelah ada sejumlah penolakan dari kepala daerah, terutama tempat drawing Piala Dunia yakni Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster, secara tegas menolak tampilnya tim Israel dengan alasan negara itu masih berkonflik dengan Palestina, atau masih menjajah Palestina, sehingga bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar, UUD, 1945. Penolakan terhadap tampilnya timnas Israel di Piala Dunia U20 tidak hanya disampaikan Gubernur Bali Iwayan Koster. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, juga menyampaikan hal yang sama bahwa bagaimana menyukseskan Piala Dunia U20 tanpa kehadiran timnas Israel. Meskipun belakangan Ganjar melunak dengan menyatakan menyerahkan putusan tampilnya timnas Israel kepada pemerintah pusat dan PSSI, namun pernyataan Ganjar telah menuai reaksi keras dari masyarakat pecinta bola di tanah air. Tidak cuma dua tokoh ini, partai politik pun ikut-ikutan bersuara menolak kehadiran timnas Israel di hajatan Piala Dunia 2023. Misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang menyebut penolakan ini sebagai amanat Presiden Soekarno untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak hanya PDIP, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Amanat Nasional, PAN, juga rame-rame menyampaikan penolakan tampilnya timnas Israel. Walhasil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, yang juga pejabat Menteri Pemuda dan Olahraga Interim Muhadjir Effendi menyatakan, pemerintah tengah berupaya melobi FIFA dengan beberapa alternatif agar timnas Israel tidak tampil di Indonesia. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang menolak kehadiran timnas Israel, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf justru tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20. Ia berharap setiap orang yang ingin membela Palestina jangan hanya berteriak, lalu tidur. Tapi harus memikirkan solusinya apa? Yahya mengusulkan agar Indonesia terus memperkuat internasionalisme dan multilateralisme saat memperjuangkan Palestina. Gus Yahya berpandangan, Indonesia harus memposisikan sebagai bagian dari platform internasional yang mendukung kemerdekaan Palestina. Bagi Yahya, dengan memperkuat posisi Indonesia di FIFA juga penting, sehingga ke depan Indonesia bisa bersuara lebih kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar masyarakat tidak mencampur adukan urusan olahraga dengan urusan politik. Presiden menjamin posisi Indonesia terhadap dukungan atas kemerdekaan Palestina tetap sama dan tetap kuat. Tapi apa daya FIFA sudah mengambil keputusan mencoret Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia World Cup U20, kini mimpi timnas Indonesia untuk tampil di kandang sendiri pada Piala Dunia U20 sudah sirna. Dalam beberapa hari ini FIFA akan segera menunjuk tuan rumah baru sebagai penyelenggara FIFA World Cup U20.